Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, balik lagi sama gua Muhammad Nopal Pratama. Em, Semoga kalian di sana tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, gua Nopal akan menjawabkan tugas sang dosen, yang mana dosen tersebut adalah Bapak Insinyur Haji Rusdiono Mukri MPD, yang mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia atau Sastra Indonesia. Tugasnya itu adalah tentang media pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat kalangan MISD. Mau tahu seperti apa? Oke, kita langsung aja. Oke, pembahasan yang pertama. Di situ ada membaca puisi. Membaca puisi itu yang pertama ada lafal. Kalian mau tahu lafal itu dalam membaca puisi itu seperti apa? Lafal itu, yang dimaksud lafal adalah dalam membacakan puisi adalah bagaimana seseorang itu cara membunyikan atau menyuarakan atau mengucapkan suatu kata-kata di dalam lirik puisi itu dengan tepat, sehingga ketika kita mengeluarkan suara itu dengan lafal, maka puisi akan dengan mudah dicerna. Oke, next nomor 2 yaitu ada jeda. Di sana jeda itu yang dimaksud, jeda itu ada beberapa bagian ya yang saya tahu tuh menurut pakar-pakar puisi. Adapun yang pertama, poin pertama itu dalam jeda itu adalah berhenti sejenak, lalu itu bisa berhenti sejenak untuk bertarik nafas. Biasanya karena ada koma di awal atau akhir garis paragraf, sehingga orang tersebut bisa berhenti gitu. Itu jeda awal. Adapun jeda yang kedua itu berhenti agak lama. Nah, berhenti agak lama itu kenapa, disebabkan oleh apa? Nah, biasanya ada koma di akhir baris, atau biasanya ganti alinea atau ganti baris. Nah, masuk ke segmen 3 yaitu dalam jeda nomor 3 itu ada berhenti lama sekali. Nah, itu kenapa bisa berhenti lama sekali? Kawan-kawan mau tahu? Itu disebabkan oleh adanya biasanya pada akhir kalimat puisi tersebut atau akhir baris tersebut gitu loh. Dan selanjutnya itu ada intonasi. Nah, intonasi ini kawan-kawan perlu tahu bahwasannya intonasi dalam puisi adalah suatu cara di mana mengatur tinggi atau rendahnya suatu nada gitu loh, yang memberikan tekanan kepada teks yang kita bacakan. Oke, next, yang selanjutnya ada ekspresi. Nah, ini kawan-kawan harus diperhatikan. Ketika kawan-kawan membacakan ekspresi, membacakan puisi maksud saya, namun ekspresi kawan-kawan tidak dapat, itu nihil, trust me. Dan pentingnya ekspresi itu adalah ekspresi itu bisa dinilai dari menggunakan yang dari mimik wajah, itu yang bagian dari ekspresi. Lalu kepercayaan diri itu juga pasti, dan ekspresi itu juga bisa dilihat dari mata seseorang, dari mulut yang menyampaikan, dan membacakan puisi ketika ekspresinya itu dapat atau matang gitu loh, sehingga kalau orang tersebut membacakan puisinya dengan ekspresi yang dapat, puisi tersebut akan mudah dicerna gitu loh. Lanjut ke unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi ini kawan-kawan nanti akan saya kasih tipsnya di atas ini. Itu ada pemaparan yang lebih jelasnya gitu, sehingga kawan-kawan bisa catat juga. Dan intinya dari saya, ada unsur-unsur puisi. Yang pertama itu adalah nada. Ya, yang pertama itu ada nada. Mohon maaf, itu yang nada yang nomor sekian kalau nggak salah. Yang pertama itu dalam unsur-unsur puisi ada tema, jelas. Itu ada tema, yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair puisi. Lalu tema ini tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Itu yang pertama.
Adapun nomor 2 yaitu rasa. Nah, dalam rasa ini yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi tersebut. Nah, baru nomor 3 itu tadi ada nada. Nah, di sini kawan-kawan perlu perhatikan lebih jeli. Dalam unsur-unsur puisi itu ada nada, yang mana nada itu sikap penyair pembacaannya gitu loh. Nah, nada itu berkaitan erat dengan tema dan rasa. Karena hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap merayu, mengadu, lalu mengkritikan dan lain sebagainya gitu loh. Adapun nomor 4 itu ada amanah. Nah, amanah itu adalah lebih ke suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair puisi tersebut, sehingga ketika misalkan nih contoh, gua baca puisi tentang guru. Nah, di situ di amanat itu harus tersirat atau benar-benar jelas bahwasanya puisi tersebut mengandung isi makna yang berkaitan erat dengan guru. Seperti itu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, di video selanjutnya, di menit-menit selanjutnya yang maksud saya. Nah, di situ nanti akan saya berikan contoh langsung dari pakar puisi, gitu, mbak-mbak cantik yang mana dia pandai membaca puisi, dan dia juga nanti akan memberitahu kawan-kawan bahwasannya membaca puisi itu seperti apa bagusnya dan bagaimana apa yang harus diperhatikan. Nanti kalian akan tahu. Sabar dan kawan-kawan. Oke, next. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, welcome to my first video. Nah, jadi karena ini video aku yang pertama, aku akan nge-share tentang salah satu hobi aku, yaitu baca puisi. Nah, ini beberapa tips cara membaca puisi. Yang pertama itu kita harus memperhatikan vokal kita dulu. Jadi dalam pembacaan puisi juga sama kayak kita itu mau nyanyi, vokal juga diperhatikan, teknik pengambilan suara vokalnya gitu. Jadi kebanyakan orang itu yang tidak memiliki karakter dalam suaranya itu tuh nilai plusnya itu kurang ketika dia mengikuti lomba. Kalau misalnya kita mau baca puisi itu lebih baiknya itu kita tuh mengambil suara diafragma. Suara diafragma itu kan antara dada dan juga perut. Jadi misalnya gini. Kalau misalnya orang yang memakai suara diafragma itu biasanya tarik napas dulu dari hidung, terus dia tahan di diafragma, baru dia keluarin. Bertangkai bunga kusunting. Nah, itu dia kalau kita menggunakan suara diafragma. Jadi ada nilai plus, ada suatu kemampuan kita itu ada ciri khasnya. Yang kedua, kita harus memperhatikan artikulasi dan intonasi saat pembacaan puisi. Biasanya aku gagal dalam pengikutan perlombaan baca puisi itu nggak bisa mencapai juara 1. Itu cuman karena artikulasi aku ini kurang. Karena artikulasi aku kurang, maka dari itu teman-teman semua diharapkan ketika mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O itu tuh jelas. Jadi kalau misalnya aku itu kurangnya ketika aku ngucapin kata L ataupun kata N, karena aku memang cadel dari lahir. Biasanya orang yang menggunakan banyak grafik ketika pembacaan puisi, dia itu termasuk orang yang menang dalam pembacaan puisi. Contohnya kayak gini. Bertangkai bunga kusunting, ku junjung, ku puja, ku renung. Berlagu hatiku bagai seruling, kukira sekali menyecap untung. Dalam hatiku, ku ikat istana, ku semayamkan tuan di getah kencana, ku hampurkan kusuma cempaka mulia, kan hamparan turun Dewi Kartini. Nah, itu kelihatan grafiknya itu pertama datar, naik dikit, terus turun, terus naik lagi, terus turun lagi. Jadi hindari yang grafik cuma dari bawah, atas, langsung turun. Nah, itu dihindari. Nah, ini juga penting nih ketika baca puisi, jangan lupa mimik wajah, ekspresinya harus total ya. Mimik wajah itu adalah suatu penghayatan ketika membacakan puisi. Biasanya di sini orang banyak salah kaprah. Kenapa? Karena ketika mereka baca puisi sudah meledak-meledak, terus baca puisi itu teriak-teriak. Nah, itu udah
gak hebat, padahal itu sebenarnya salah persepsinya. Kecuali memang isi dalam kata-kata bait puisi itu seperti itu, tapi sebenarnya puisi itu dia itu menyampaikan apa di dalam pesannya tersebut. Kalau misalnya kita ngucapin kata Tuhan, kita nggak mungkin marah-marah, kita nggak mungkin berdoa itu sama Tuhan kita marah-marah. Nah contohnya itu seperti ini: Tuhan, Tuhanku, Tuhan, Tuhanku. Nah, lebih kita minta, ketika kita minta sama Tuhan itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita marah, mimik wajahnya boleh melotot atau berkerut atau dan yang lain sesuai dengan karakter kita masing-masing. Tapi kalau misalnya sedih, ya kita memang benar-benar sedih. Nah, itu dia beberapa tips cara membaca puisi dari aku. Thanks for watching. Gitu jadi videonya, semoga bermanfaat ya. Itu aja dari gua Muhammad Nurfahadi Pratama pamit undur diri. Thank you for watching, see you di next video dan sampai jumpa.